Hari ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah yaitu praktikum IPA di SD SPGK 4107 pada modul 1 yaitu makhluk hidup dengan judul pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi, hal yang perlu disiapkan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama, alat tulis, dan kedua, tabel pengamatan, ketiga, cetok, dan keempat, tumbuhan sekitar. Tanaman pisang berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas. Tunas ini tumbuh dari pangkal batang di dalam tanah yang disebut bonggol. Prosesnya, dari tanaman induk pisang muncul anakan atau tunas di sekitarnya. Tunas tersebut lama-kelamaan tumbuh menjadi tanaman baru. Ketela pohon atau singkong berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan umbi akar, serta dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan menggunakan stik batang. Secara alami, ketela pohon berkembang biak menggunakan umbi akar. Umbi akar berfungsi menyimpan cadangan makanan atau karbohidrat. Tanaman bili atau ubi jalar berkembang biak secara vegetatif alami dengan umbi akar. Akar membesar menjadi umbi di dalam tanah. Umbi tersebut dapat menumbuhkan tunas baru, lalu tunas tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman pandan berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas. Prosesnya, dari pangkal batang muncul tunas atau anakan. Tunas tumbuh di sekitar tanaman induk. Lalu, tunas bisa berkembang menjadi tanaman baru. Jadi, pandan menghasilkan tunas di sekitar induknya. Tanaman rumput berkembang biak secara vegetatif alami dengan geragih atau stolon. Batang menjalar di atas tanah. Pada ruas batang, tumbuh akar dan tunas baru, lalu membentuk tanaman baru yang menyebar. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk mencangkok. Saya akan mencangkok pada tanaman mangga. Saya memilih cabang tanaman yang akan dicangkok dengan diameter kurang lebih 2,5 cm dan tidak berpenyakit. Lalu, kita kuliti cabang tanaman tersebut sepanjang kurang lebih 10 cm dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Setelah itu, kita buang kambiumnya dengan cara mengeroknya sampai bersih. Biarkan mengering selama 6-12 jam. Kita ambil sabut kelapa dan kita ikat satu sisi terlebih dahulu agar nanti mudah untuk mengisi bagian yang terbuka dengan tanah yang gembur. Setelah kering, kita tutup bagian yang terbuka dengan tanah yang gembur dan dicampur dengan kompos secukupnya. Dan terakhir, kita bungkus dengan sabut kelapa dan kita ikat ujungnya. Jangan lupa disiram agar tanah tidak kering. you